Kematian adalah misteri terbesar dalam kehidupan manusia. Banyak yang takut, banyak pula yang penasaran. Apa yang sebenarnya terjadi setelah kita menghembuskan napas terakhir? Namun bagaimana jika seseorang telah mati, jantungnya berhenti berdetak, napasnya tak lagi ada, lalu tiba-tiba kembali? Inilah kisah-kisah nyata mereka yang pernah melewati batas antara hidup dan mati, dan kembali untuk menceritakan pengalaman yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Yang pertama, pengalaman Dr. Mary Neal yang menemukan surga di dasar sungai. Dr. Mary Neal adalah seorang ahli bedah ortopedi asal Amerika Serikat. Pada tahun 1999, ia mengalami kecelakaan saat berlibur di Chile. Saat itu, Mary sedang melakukan kayak di sungai yang deras ketika perahunya terbalik dan tubuhnya terjepit di bawah air terjun selama lebih dari 15 menit. Dalam kondisi tubuhnya yang tenggelam dan tidak bernapas, Mary menyadari dirinya keluar dari tubuh. Ia merasakan kedamaian luar biasa dan melihat sosok-sosok bercahaya yang menyambutnya. Ia percaya bahwa ia telah sampai di surga. Saya merasa diselimuti oleh cinta yang tak tergambarkan. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sakit, hanya damai, katanya dalam wawancara. Namun kemudian, ia diberitahu oleh sosok cahaya bahwa belum waktunya dan dirinya harus kembali. Tiba-tiba, ia kembali ke tubuhnya. Saat itu, para medis berhasil menghidupkannya kembali setelah 24 menit tanpa denyut jantung. Pengalaman itu mengubah hidup Mary. Ia, seorang ilmuwan dan dokter, kini menjadi salah satu pembicara utama tentang pengalaman mati suri dan spiritualitas. Yang kedua adalah kisah Don Piper yang mengalami 90 menit di surga. Pada tahun 1989, Don Piper, seorang pendeta, mengalami kecelakaan mobil yang sangat parah. Mobilnya ditabrak truk dan tubuhnya remuk. Petugas medis menyatakan ia tewas di tempat. Selama 90 menit, tubuh Don terbaring tak bernyawa, ditutup kain di dalam mobilnya yang hancur. Namun menurut Don, selama waktu itu, ia tidak mati, ia berada di tempat yang ia yakini sebagai surga. Ia menggambarkan gerbang mutiara, musik yang tak pernah didengar di bumi, dan wajah-wajah orang yang ia kenal semasa hidup yang sudah wafat. Don mengatakan, "Saya bertemu ayah saya, teman-teman yang sudah lama meninggal, dan mereka menyambut saya dengan kebahagiaan." Salah satu pendeta yang berada di tempat kejadian memutuskan untuk berdoa bagi Don meskipun tubuhnya sudah dinyatakan tak bernyawa. Ajaibnya, Don tiba-tiba mulai bernapas. Ia kembali hidup meski harus menjalani puluhan operasi. Don menulis buku berjudul 90 Minutes in Heaven yang menjadi bestseller dan telah diadaptasi menjadi film. Yang ketiga adalah cerita Eben Alexander, seorang dokter saraf yang menyaksikan surga. Dr. Eben Alexander adalah ahli bedah saraf dari Harvard yang sebelumnya sangat skeptis terhadap cerita mati suri. Namun semuanya berubah ketika ia sendiri mengalami koma selama 7 hari karena infeksi otak parah. Selama koma, otaknya nyaris tidak menunjukkan aktivitas dan dokter yakin ia tidak akan selamat. Namun Eben mengklaim bahwa ia mengalami perjalanan spiritual yang sangat nyata, terbang melintasi awan, bertemu dengan sosok perempuan bercahaya, dan mendengar musik surgawi. Yang paling mengejutkan, saat ia pulih dan melihat kembali silsilah keluarganya, ia sadar bahwa sosok perempuan yang dilihatnya adalah saudara kandungnya yang telah meninggal dan belum pernah ia temui sebelumnya. Ia kemudian menulis buku Proof of Heaven. Ia menulis, "Pengalaman ini tidak bisa dijelaskan dengan teori medis manapun. Saya, seorang dokter bedah saraf, kini percaya
bahwa kesadaran tidak tergantung pada otak. Yang keempat adalah kisah Anita Moorjani yang diselamatkan oleh alam gaib. Anita Moorjani didiagnosis menderita kanker limfoma yang sangat agresif. Pada tahun 2006, tubuhnya melemah dan ia jatuh koma. Menurut dokter, seluruh organ vitalnya telah gagal dan ia hanya tinggal menunggu waktu. Namun Anita mengaku bahwa selama koma ia mengalami pengalaman keluar dari tubuh dan masuk ke dalam dunia cahaya, di mana ia merasakan kesadaran yang sangat luas. Ia diberi pilihan untuk kembali atau tetap. Anita memutuskan untuk kembali karena merasa misinya di bumi belum selesai. Ketika ia sadar, dokter dan keluarganya terkejut, tidak hanya karena ia hidup kembali, tapi kanker di tubuhnya mulai menyusut dengan cepat. Dalam beberapa minggu, ia dinyatakan sembuh total. Ia menulis buku Dying to Be Me yang menceritakan transformasinya dan bagaimana pengalaman mati suri itu mengajarinya untuk mencintai diri sendiri dan menjalani hidup tanpa takut. Yang kelima adalah kisah George Rodonaya yang mati 3 hari lalu bangkit. George Rodonaya adalah seorang ilmuwan asal Uni Soviet yang menjadi ateis. Pada tahun 1976, ia mengalami kecelakaan mobil dan dinyatakan meninggal dunia. Tubuhnya disimpan di kamar mayat selama hampir 3 hari dalam lemari pendingin. Ketika tubuhnya hendak diautopsi, ia tiba-tiba hidup kembali, tepat saat dokter mulai memotong bagian dadanya. Selama kematiannya, George mengaku mengalami perasaan damai, melihat masa lalunya, dan memahami makna kehidupan. Ia juga menyaksikan dirinya terbang melintasi semesta, merasakan kesatuan dengan seluruh alam. Pengalaman itu mengubah hidup George. Ia meninggalkan dunia ilmiah dan menjadi pendeta Kristen di Amerika Serikat. Dia berkata, "Saya yang dulu tidak percaya Tuhan, sekarang tahu bahwa cinta adalah kekuatan paling nyata di alam semesta." Yang keenam adalah kisah Colton Burpo, seorang anak kecil yang mengaku bertemu Yesus. Colton Burpo baru berusia 4 tahun ketika ia mengalami radang usus buntu yang parah dan nyaris meninggal. Selama operasi, jantungnya berhenti berdetak selama beberapa menit. Ketika ia sembuh, Colton mulai menceritakan hal-hal aneh kepada orang tuanya. Ia mengatakan bahwa ia naik ke surga, bertemu Yesus, melihat malaikat, dan bahkan bertemu adik perempuannya yang telah keguguran, yang tidak pernah diceritakan oleh orang tuanya sebelumnya. Colton menggambarkan surga dengan rinci, termasuk bagaimana Yesus terlihat dan bagaimana para malaikat menyanyi untuknya. Kisah ini menjadi buku berjudul Heaven is for Real dan kemudian diangkat menjadi film. Apa yang sebenarnya terjadi? Fenomena mati suri atau Near Death Experience telah menjadi bahan penelitian selama puluhan tahun. Banyak ahli menyebut bahwa pengalaman-pengalaman ini bisa dijelaskan secara ilmiah. Kekurangan oksigen di otak, pelepasan zat kimia seperti DMT, atau efek ilusi dari trauma ekstrem. Namun ada juga ilmuwan dan dokter yang percaya bahwa pengalaman mati suri menyentuh sesuatu yang lebih dalam dari sekadar proses biologis. Terlalu banyak kasus yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan teori medis. Apalagi banyak dari mereka yang kembali dengan pengetahuan yang sebelumnya mustahil mereka miliki, seperti mengetahui kejadian di ruangan lain atau melihat anggota keluarga yang telah lama meninggal yang tidak pernah mereka temui. Cerita-cerita ini bukan sekadar kisah menegangkan, tapi juga membangkitkan rasa ingin tahu tentang kehidupan setelah mati. Apakah benar ada alam lain? Apakah jiwa tetap hidup setelah tubuh mati? Entah Anda percaya atau tidak, kisah-kisah mereka yang kembali dari kematian
telah menyentuh jutaan hati di seluruh dunia. Mereka membawa pesan bahwa maut mungkin bukan akhir, melainkan gerbang menuju sesuatu yang lebih besar. Mereka kembali tidak hanya membawa kehidupan, tapi juga membawa pesan bahwa hidup adalah anugerah, dan bahwa cinta, pengampunan, dan kesadaran akan makna hidup adalah hal yang seharusnya kita cari sebelum waktu kita habis. Dr. Mary Neal berkata, "Saya telah melihat kematian, dan saya tidak takut lagi. Yang saya takuti hanyalah tidak hidup sepenuhnya." Sampai jumpa lagi di kisah selanjutnya.